Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-faslur rabi' fi maulidihi alaihi salatu wassalam. Adapun fasal yang keempat yaitu di dalam menerangkan maulidnya Nabi alaihi salatu wassalam. Qala sayyiduna al-imam al-Busairi rahimahullah wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi wa 'ulumis salihin amin. أبان مولده عن طيب أنصره يطيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهي العين من سدم وساء ساوة أن غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ظمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعدما عاينوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقفو إثر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبدا به بعد تسبيح ببطنهما نبدا المسبح من أهشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال رحمه الله أبان مولده عن طيب أنصره. Menampakkan apa maulidnya Nabi waktu dilahirkan Nabi SAW antibi unsuri, dari baiknya harumnya asalnya Nabi. Kita semua tahu bahwa Nabi SAW dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur, sebelum semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi SAW dilahirkan, itu karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menampakkan tib dzakal unsur, harumnya, indahnya, anggunnya, mulianya asal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ya tiba mubtada'in minhu wa mukhtatami. Di sini katanya ya tiba, ada ya nida bimakna ta'ajjub. Oh, alangkah harumnya permulaan minhu dari Nabi, mukhtatami, dan akhirnya. Min awwalihi ila akhiri harum semua, indah semua, anggun semua. Tidak ada yang tidak harum, tidak ada yang tidak indah, tidak ada yang tidak anggun, tidak ada yang tidak mulia di dalam diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tiba mubtada'in minhu wa mukhtatami min awwalihi ila akhiri. Min qabla dunya, dari sebelum dunia ini ada sampai di dunia, bahkan sampai akhirat. Ya tiba mubtada'in minhu wa mukhtatami. Tidak pernah tidak harum, tidak pernah tidak harum. Kalau tidak harum, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkehendak menampakkan makhluk yang sangat dicintai itu, ingin menampakkan kemuliaannya, keanggunannya, harumnya. Maka dilahirkan, ditakdirkan oleh Allah. Beliau baginda Nabi SAW dilahirkan pada sabah yaumil isnin, hari Senin pagi. Ada yang mengatakan sebelum fajar, ada yang mengatakan ba'dal fajr, ala ikhtilaf. Yani
ala qaulin lailatul itsnin yani qubail al-fajr, ala qaulin yani yaumul itsnin ba'da al-fajr. Kilahuma mungkin, dua-duanya mungkin. Walhasil di pagi hari Nabi SAW dilahirkan oleh ibundanya As-Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah ke permukaan dunia ini. Allah, banyak sekali peristiwa kejadian yang menakjubkan pada waktu itu. Al-Fakir sempat mencatat sebagian kejadian itu di buku Al-Fakir Sang Junjungan atau yang diberi nama Hayya Bina, bahwa di antaranya peristiwa yang terjadi waktu itu semua malaikat menjadi saksi atas lahirnya baginda Nabi SAW. Dijaga ketat di Mekah. Penjagaan luar biasa yang dikomandani langsung oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang bisa menjamah, mengganggu, apalagi menyakiti baginda Nabi SAW. Walaupun iblis waktu itu ingin mengganggu, menyakiti, bahkan ingin membuat Nabi SAW itu gila waktu beliau dilahirkan. Kenapa? Karena malam itu iblis menjerit di singgasananya yang ada di tengah lautan. Menjerit dia sampai jatuh ke belakang singgasananya. Tidak pernah iblis itu menjerit keras kecuali 3 kali katanya. Satu, ketika diturunkan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, ketika nur Nabi SAW pindah dari Sayyid Abdullah kepada rahimnya As-Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah. Yang ketiga, ketika Nabi SAW lahir. Malam itu menjerit. Datang dedemit-dedemit setan-setan kecil yang nakal-nakal itu. Ada apa Tuhan? Kenapa Tuhan menjerit seperti ini? Kenapa saya tidak menjerit? Malam ini akan dilahirkan Nabi akhir zaman, penutup para nabi yang membawa Al-Quran. Apabila dia telah lahir dan diangkat menjadi nabi nanti, maka kita ini para iblis, para setan akan sia-sia. Tidak akan ada gunanya karena orang-orang itu akan mengikuti dia semua katanya. Al-Quran ini mencakup semua ilmu pengetahuan. Nabi SAW itu, Nabi Muhammad itu katanya, dia akhlaknya luar biasa, orang semua ikut. Ada yang mengusulkan setan-setan kecil itu. Sudah Tuhan, datangi saja, bikin gila. Kamu itu kan pandai bikin gila orang katanya. Betul juga ya katanya. Akhirnya si iblis ini berangkat menuju Mekah. Tapi sekali lagi di Mekah sudah dipagar betis. Sudah rapi, dijaga oleh para malaikat sehingga sebagian malaikat datang kepada malaikat Jibril alaihissalam dan berkata, "Ya Jibril, ja'a iblis min ba'id." Iblis datang menuju ke arah sini dari jauh kejauhan. Kata malaikat Jibril alaihissalam, "Sudah, biarkan, itu urusan saya." Dipapak dengan atau oleh malaikat Jibril alaihissalam, disambut. Ditanya, "Mau kemana kamu?" katanya. Iblis kenal kepada malaikat Jibril, takut dia. Enggak kemana-mana. "Ayo jawab, mau kemana?" Kata iblis, "Aku dituntut oleh anak-anak buahku untuk membuat bayi yang akan lahir sebentar lagi ini menjadi gila." Kata malaikat Jibril, "Tidak bisa. Tidak mungkin. Kami yang menjaganya." Iblis memaksa. Maka karena memaksa, malaikat Jibril alaihissalam menghardik dia. Ketak canreng mathura.
Maka sekali hardik, sekali ditegur oleh malaikat Jibril alaihissalam, si iblis ini terpental dari Mekah katanya sampai ke Aden, ke Yaman. Maka tidak berani waktu itu kembali lagi mengganggu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu, malam itu, Sayyid Abdul Muttalib, kakeknya, pengasuhnya, itu tawaf sekeliling Ka'bah. Ketika tawaf malam itu, Abdul Muttalib melihat berhala-berhala yang ada bergelantungan di sekeliling Ka'bah. Itu semuanya gemetar, bahkan berjatuhan. Bahkan Ka'bah bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahkan ada suara laqad wulida Habibullah fi hadhil laila. Sungguh telah dilahirkan di malam ini kekasih Allah. Bingung dia. Bingung Sayyid Abdul Muttalib. Ini pasti anakku, ini pasti anakku. Ini pasti anakku. Maka beliau pulang. Tapi sampai di depan rumahnya dijaga ketat oleh para malaikat, lengkap dengan senjatanya. Maka Abdul Muttalib memaksa ingin masuk, tapi tidak diperbolehkan oleh para malaikat itu, sehingga dia mencabut pedangnya. Abdul Muttalib, aku ingin melihat anakku. Ada malaikat yang menjawab, bukan sekarang. Sekarang belum diperkenankan dilihat oleh para manusia. Sekarang sedang berziarah kepada Habibullah Muhammad ibni Abdullah. Para malaikat yang turun dari atas langit. Para arwah al-anbiya, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Maka pada saat itu Sayyid Abdul Muttalib menjadi gemetar. Lalu dia ingin memberitahukan semua sanak saudaranya, keponakan-ponakannya yang merupakan pembesar-pembesar kota Mekah itu. Dia datangi semua rumah. Tapi setiap dibuka pintu rumah saudara-saudaranya, Sayyid Abdul Muttalib gak mampu berbicara. Sehingga orang-orang itu menggeleng-gelengkan kepala. Ini ada apa Sayyid Abdul Muttalib ini? Datang tergopoh-gopoh. Datang seperti orang ketakutan. Tapi ketika ditanya, ada apa Tuan? Dia tidak bisa menjawab. Dia tertegun. Dibikin kelu lisannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena kesana kemari sudah tidak berhasil mengajak orang, dia akhirnya kembali lagi ke rumahnya. Dan setelah sampai di rumahnya, rombongan para malaikat, makhluk-makhluk Allah yang suci itu sudah pulang, sudah tidak ada. Maka Sayyid Abdul Muttalib datang, masuk ke rumah, disambut oleh Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah, menantunya itu, dan diberikan bayi yang sangat anggun dan tampan itu oleh Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah kepada Sayyid Abdul Muttalib. Hada ibnuka ya abi. Ini adalah putramu wahai ayah. Diambillah oleh Sayyid Abdul Muttalib, maka dibawalah bayi yang sangat mulia itu ke Ka'bah. Dibawa tawaf, didoakan oleh kakeknya Sayyid Abdul Muttalib, dan diberi nama Sayyiduna Muhammad, diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bermimpi. Datang suara yang berkata, apabila anakmu nanti lahir, dia akan lahir laki-laki, beri nama Muhammad, supaya dia itu dipuji bukan hanya di permukaan bumi, tapi juga oleh penduduk langit. Dipuji bukan hanya di dunia, tapi akan dipuji-puji nanti di akhirat. Allah. Sayyid Abdul Muttalib juga
diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya oleh orang-orang Mekah, "Ya Sayyid, kenapa engkau memberikan nama atas cucumu untuk putramu itu dengan nama Muhammad, sedangkan sebelum ini belum ada yang namanya Muhammad?" Apa kata beliau, Sayyid Abdul Muttalib? "Aku berharap anakku ini, cucuku ini akan dipuji-puji, akan mendapat pujian bukan hanya di bumi tapi juga di langit." Subhanallah. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kisah-kisah menarik, peristiwa-peristiwa yang menakjubkan yang terjadi di malam itu. Hayawanat wal bahaim berbicara bilisanin fasih, bilisanin talqin, dengan bahasa yang sangat fasih. Ada yang bertakbir, ada yang bertasbih, ada yang sampai dengan jelas-jelas mengatakan, "Wulida fi hadhil laila Habibullah." Dilahirkan di malam ini kekasih Allah. Itu al-wuhush juga begitu. Hewan-hewan di seluruh dunia berbicara. Bahkan ikan-ikan di lautan itu semuanya bergembira dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berkata, "Laqad ulida Habibullah, Nabiyullah, Safiyullah, Muhammad ibn Abdullah." Allah abana mauliduhu an tibi unsurihi, ya tiba mubtada'in minhu wa mukhtatami, yaumun tafarrasa fihi al-fursu annahum qad undiru bihululil bu'si wan niqami. Ini yang dikupas di sini oleh Sayyidina Imam Al-Busairi rahimahullah taala, kejadian yang terjadi di negara Faris dan negara Rum, yaitu hari tafarrasa yang mengerti film ya yaum al-furs, siapa orang-orang Faris, annahum akan sungguhnya mereka, qad undiru yaitu sungguh diingatkan mereka, bihululil bu'si wan niqami dengan datangnya kekalahan dan mudarat. Kenapa orang-orang di negeri seberang itu kok mendapatkan indar dari Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka tidak menyembah Allah. Mereka menyembah api. Wabata iwanu Kisra wa huwa munsadi'un, dan jadi singgasananya Raja Kisra, wa huwa munsadi'un. Hal adapun Iwan Kisra munsadi'un yaitu terbelah atau pecah, kasyamli ashabi Kisra ghairu multaimi, seperti berkumpulnya orang-orangnya Kisra ghairu multaimi, hal tidak bersatu. Artinya yang biasanya erat, yang biasanya bersatu, tidak bersatu lagi. Wan naru khamidatul anfasi min asafin. Adapun nar, api unggun yang di Faris itu, khamidatul anfas yaitu padam nyalanya. Yang tadinya menyala 1000 tahun dan disembah-sembah itu padam seketika berbarengan dengan malam lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam min asafin, karena sedih. Api itu sudah sekian lama disembah, sedih api itu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, Allah, karena kesedihan yang sangat panjang lahir Nabi, senang dia, padam dia. Allah, wan naru khamidatul anfasi min asafin alaih, atas Nabi. Wan nahru sahil aini min sadami, dan adapun sungai yaitu berhenti mengalir, min sadami, karena bingung karena sungai, katanya sungai ini di Rum disembah juga karena airnya yang enak, karena airnya yang baik, sampai disembah-sembah, dipuja-puja, sedih juga dia. Maka ketika Nabi SAW lahir malam itu, berhenti mengalir dia. Yang dipuja-puja berhenti mengalir, artinya dia bukan Tuhan. Yang disembah-sembah, api yang 1000 tahun tidak pernah padam itu,
padam seketika karena dia bukan Tuhan. Peringatan. Peringatan. Qad undiru bihululil bu'si wan niqami. Bahwa sesembahan mereka yang dipuja-puja mereka itu tidak tepat, salah. Kebenaran datang. Dengan datangnya pembawa kebenaran itu yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'a sawata an ghadat buhairatuha. Dan membuat sedih sawata akan negeri sawah. An ghadat, apa harus kering, buhairatuha, apa danaunya sawah. Di situ juga di negeri Rum ada danau sawah namanya. Ketika Nabi SAW lahir, danau yang biasa dijadikan tempat pemujaan itu kering airnya. Warudda wariduha bil ghaidhi hina dhami. Dan ditolak siapa yang mendatangi ya Buhairah bil ghaidhi dengan kecewa, hina dhami, ketika haus, ya warid. Ka'anna bin nari ma bil ma'i min balalin huznan wa bil ma'i ma bin nari min dharami. Seakan-akan dengan api, la ma bil ma', tidak dengan air, min balalin, daripada basah, huznan karena sedih, wa bil ma'i, dan dengan air, ma bin nari, tidak dengan api, min dharami, daripada panas. Jadi ini katanya ungkapan ka'anna bin nari ma bil ma'i min balalin huznan wa bil ma'i ma bin nari min dharami. Ini mengungkapkan bahwa malam yang sejuk itu karena padamnya api Paris. Allah Subhanahu wa taala menciptakan suasana sejuk di malam lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ungkapan beliau Alim Busairi ini karena api unggun yang sempat disembah 1000 tahun itu padam. Tapi tidak dingin, membahayakan, hangat keadaannya. Sejuk tapi hangat. Karena apa katanya? Karena Buhairah, danau Buhairah itu atau sungai yang disembah-sembah itu juga berhenti mengalir karena saking lamanya sedih dan gembira atas lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Wal jinnu tahtifu wal anwaru sati'atun. Setan-setan yang tahu waktu itu mau mencuri kabar langit tapi tidak diperkenankan lagi sejak lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka berbisik-bisik di antara jin-jin itu. Jin ini aulad iblis. Iblis ini katanya dalam sebagian riwayat semua makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala perempuan dan laki-laki dan perempuan, jantan betina. Nabi Adam, Siti Hawa. Juga hewan-hewan jantan dan betina, kecuali iblis. Iblis ini satu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pernah matur kepada Allah Subhanahu wa taala ingin mempunyai keturunan. Maka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian riwayat, saya juga baca dalam salah satu kitab namanya Al-Kawakibud Durriyah fi Madhi Khairil Bariyah Ibn al-Imad rahimahullah taala, bahwa iblis ini punya dua kelamin. Dakarnya ada di paha sebelah kanan, di atas pahanya sebelah kanan. Dia juga punya farji di paha sebelah kiri. Ada di beberapa tafsir dikatakan tidak usah farji, dia punya dakar, tapi ketika dia minta kepada Allah SWT ingin punya keturunan, maka dakarnya itu, kata orang Madura, epelkot kabudi kedubur. Kalau menurut riwayatnya Ibnu al-Imad, maka dakarnya dimasukkan ke farjinya sehingga dia hamil. Hamil pertama katanya bertelur. Entah berapa telurnya itu, banyak riwayat.
Jadilah telur itu bibit-bibit jin. Bibit-bibit jin. Yang kafir dinamakan syayatin, yang mukmin tetap diberi nama jin mukmin. Ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa iblis tiap hari ini beranak, bukan bertelur, beranak 1000 tiap hari itu sampai hari kiamat. Wallahu alam. Ini riwayat yang Al-Fakir baca dari beberapa kitab. Wal jinnu tahtifu wal anwaru sati'atun. Adapun jin yaitu tahtifu, berbisik-bisik, artinya tahtifu itu berbicara tanpa suara karena tidak bisa didengar oleh manusia. Yang tahu hanya kalangan mereka. Berbisik-bisik, ini kenapa kita tidak bisa ke langit lagi? Ini kenapa kita tidak bisa mencuri kabar langit lagi? Karena jin itu banyak yang disuruh oleh manusia, oleh tukang-tukang sihir, tukang-tukang tenong. Itu tukang sihir, tukang tenong itu kancana jin, kancana setan. Bisa keris terbang, telur terbang, pedang terbang, tamancok terbang, celetong terbang, celot terbang, siongan terbang. Pasoaki keburin orang, pasoaki katabun orang, naudzubillah. Itu bukan kerjaan tukang sihir, itu kerjanya jin, tapi tukang sihir yang membayar jin atau bekerja sama dengan jin. Jin-jin yang fasik, jin-jin yang kafir. A'udzubillah. Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang bisa menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sih hidup ini yang dicari kalau tidak mencari ridha Allah Subhanahu wa taala? Kenapa hasud itu dipelihara? Kenapa penyakit hati itu dipelihara? Cek-cek tak kepada ngak polok kun. Mak bungo bu penyakit ateh. Setinggi ya si hasud dah. Saya pegel lah. Sekejap lagi si mati ya kun. Ting mati karena saya kasta kun sebelum kolek. Mungkin sebelum kolek. Seborok tetet. Abalia boleh atau apa? Tak bisa lah. Tak bisa. Mungkin sehat nih benih kepada ketemor orang yang sakit kapi. Orang yang tak pengen ditedung. Orang yang lesah lain. Kalau pai si aban beng kaki ya. A'udzubillah. Kalau pai aban si mati ya si abali ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tengpon mati, oh baru sadar dia. An-nasu niyam. Idza matu intabahu. Kebanyakan manusia itu terbuai dengan mimpi-mimpi, angan-angan ketika dia hidup. Mereka sadar ketika sudah dihadapkan dengan kematian. Fa idza matu intabahu. Ya Allah, jangan dulu ya Allah. Mau bertobat ya Allah. Mau bertobat ya Allah. Tak ada lah, tak ada. Tak ada. Mungkin sehat akak jeringkak kepada ketemor orang yang lesah alai kapi, kepili kapi, itu alimi kapi. Palek leher malaikat tompas karena nanggung amalan sejuba. Maka kita ketika masih diberikan kesehatan oleh Allah, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari saling mengingatkan, bertobatlah kepada Allah, kembalilah ke jalan Allah, jangan zalim, jangan iri, jangan hasud. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Penyakit hati itu jangan dibiarkan menggerogoti kita. Jangan kira penyakit hati kita itu akan berbahaya kepada orang lain. Yang paling berbahaya kepada diri kita sendiri. Karena bisa mengundang yang namanya su'ul khatimah. Jangan buat enteng. Tenang lagu atau beda iman sampai ke lagu odi kakek. Jadi kita tepan naudzubillah laku coba berjedat pun malaikat Allah bila si kasta boleh. Maka kita saling mengingatkan di antara sesama orang yang beriman, di antara sesama orang Islam, karena Allah, karena mengikut, karena ikut serta meramaikan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka kita saling mengingatkan, saling membimbing, saling mengarahkan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jinnu tahtifu wal anwaru sati'atun. Adapun jin yaitu berkata-kata jin, berbisik-bisik jin. Wal anwaru adapun banyak-banyak nur sati'atun yaitu bersinar. Maksudnya anwar ini ada yang memberi makna bintang-bintang yang dibuat lempar malaikat kepada mereka yang ingin mencuri kabar langit. Wal haqqu yadhharu min ma'nan wa min kalimi. Adapun kebenaran yaitu tampak al-haq min ma'nan wa min kalimi, dari maknanya dan dari al-kalimi, banyak-banyak kalam. Tapi amu wa sammu, walaupun kebenaran itu selalu ditampakkan, bahkan dijajahkan, ditawarkan, amu wa sammu. Allah, buta mereka yang tidak mau menerima. Wa sammu, dan tuli mereka, tidak mendengar, tidak mau mendengar. Mendengar hanya dengan kupingnya, tidak sampai masuk kepada hati karena hatinya kotor. Tidak bisa menerima cahaya karena sangat gelap. Allah, hati kita ini banyak gelapnya, maka kita harus berusaha selalu bagaimana kegelapan-kegelapan itu bisa disingkirkan oleh Allah, dibuang oleh Allah, diangkat oleh Allah dari dalam hati kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah, husnudzan kepada Allah, berbaik kepada sesama, husnudzan kepada sesama, membesarkan rasa cinta dan kasih kepada sesama seperti yang menjadi misi utama baginda Nabi Muhammad SAW, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang kasih akan dikasihani oleh Allah. Kasihlah kalian kepada yang ada di atas permukaan bumi ini, maka malaikat-malaikat Allah yang ada di atas langit akan selalu mendoakan kasih untuk kalian. Allah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rasulah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil azim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah. Abhatul maqam al-mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini ada doa yang apabila dibaca setiap adzan, selesai adzan, sesudah kita membaca doa yang tadi, kemudian membaca doa ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kullu syai'in halikun illa wajhah, Allahumma antal ladzi mananta alayya bihadhihi syahadah, wa ma syahidtuha illa laka, wa la yaqbaluha minni ghairuka, faj'alha li qurbatan min indika wa hijaban min narika, waghfir li wa liwalidayya wa likulli mu'minin wa mu'minatin birahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Marhaban bil qail adlan wa marhaban bis salati ahla. Barang siapa yang membaca doa ini setelah membaca doa sesudah adzan yang biasa, maka kata para ulama, insyaallah akan menjadi salah satu orang yang akan masuk surga bi ghairi hisab. Saya ulangi lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kullu syai'in halikun illa wajhah, Allahumma antal ladzi mananta alayya bihadhihi syahadah, wa ma syahidtuha illa laka, wa la yaqbaluha minni ghairuk, faj'alha li qurbatan min indika wa hijaban min narika, waghfir li wa liwalidayya wa likulli mu'minin wa mu'minatin birahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Marhaban bil qail adlan marhaban bis salati ahla. Saya al-faqir ilallah diijazahi doa ini oleh Syekhuna Syekh Taifur Ali Wafa
Al-Mursyid Kabir li Tariqah An-Naqsyabandiyah di pondok beliau Ampunten As-Sadat hafizahullah taala wa ra'ah. Qala rahimahullah taala amu wa sammu fa'ilanul basyairi lam tusma. Buta mereka orang-orang Mekah yang kafir waktu itu. Kita kalau mau ikut orang Mekah buta juga, orang Mekah yang kafir itu. Wasammu tuli mereka. Mudah-mudahan kita tidak tuli. Failanul basyairi lam, maka adapun i'lannya kegembiraan, kabar-kabar gembira, lam tusma, yaitu tidak bisa didengar ya. Al-basyair wa bariqatul indari lam tushami. Adapun bariqatul indar, tanda-tanda peringatan lam tushami, yaitu tidak bisa dilihat ya bariqatul indar. Min ba'di ma akhbaral aqwam kahinuhum, dari sesudah yang mengkabarkan akan banyak-banyak kaum kahinuhum, siapa pendeta mereka. Bi anna dinahumul mu'wajj lam yakumi, akan sungguhnya agama mereka yang bengkok, lam yakumi, yaitu tidak akan pernah tegak ya din al-mu'wajj. Wa ba'da ma ayanu fil ufqi min syuhubin, dan sesudah melihat mereka fil ufqi, di atas langit, min syuhubin, daripada bintang-bintang, munqaddatin, yang berjatuhan atau yang dilempar atau yang dijatuhkan untuk melempar setan-setan itu. Wifqa ma fil ardi min sanami, hale bersamaan yang ada di bumi, min sanami, dari jatuhnya berhala-berhala. Hatta gada an tariqil wahyi munhazimun, sehingga jadi gada ini masuk waktu pagi. An tariqil wahyi, dari jalannya wahyu, artinya dari langit. Munhazimun, siapa syaitan yang jatuh. Minasyayatini, nyatanya dari banyak-banyak syaitan. Yakfu ithra munhazimi, yang mengikuti ya syaitan ithra munhazimi. Nah, ikut jatuh maksudnya mengiringi setan-setan yang jatuh. Setan yang jatuh yang kena lempar itu bukan hanya satu, tapi beriring-iringan. Karena banyak diperalat setan-setan itu oleh manusia itu sendiri. Selain setan-setan itu juga sampai sekarang masih sering mau mendengarkan kabar langit untuk disampaikan kepada tukang-tukang tenung, tukang-tukang sihir. Maka Al-Fakir dulu waktu di Mekah, ada seorang dari Jakarta yang datang umroh dekat dengan saya, kemudian datang mencari dupa di Mekah, karena dupa ini bisa begini-begini. Sampai kepada pembahasan ini, bahwa dupa ini bisa mendatangkan ini dan itu, ini dan itu, kabar langit. Allah, ternyata sampai saat ini masih ada yang seperti itu. Al-Fakir disuruh waktu itu mencari dupa yang harganya sekian-sekian. Tidak dapat. Setelah Al-Fakir cari di kitab waktu itu dupa ini, ternyata ada yang mengatakan bahwa dupa yang dicari orang Jakarta itu adalah ada di negeri jin. Allah. Jadi maka saya tanya kepada yang cari itu, ini untuk apa dupa ini? Dari sana saya Al-Fakir tahu bahwa jawaban mereka ini untuk mendatangkan rezeki, untuk mendatangkan uang, untuk mendatangkan emas. Karena makhluk-makhluk yang disuruh dimintai tolong untuk mendatangkan benda-benda berharga itu minta dupa ini, dan adanya di alam jin. Allahu alam. Itu bukan urusan kita sebenarnya, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran yang sebenarnya tidak begitu penting ya, tapi ya, semuanya penting akhirnya. Kita bisa mengetahui bahwa di masa-masa sekarang masih ada orang-orang yang suka berbuat seperti itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang bisa menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa husnul khatimah dan husnul khatimah.
Ka'annahum haraban abtalu abrahatin aw askarun bil hasa min rahatayhi rumi. Seakan-akan mereka haraban, di dalam larinya. Ada yang menjadikan hal di sini. Abtalu abrahatin, yaitu tentara-tentara Abraha. Ini membayangkan setan-setan yang datang ke langit untuk mencari kabar langit, dilempar oleh para malaikat. Mereka itu kocar-kacir seperti kocar-kacirnya tentara Abraha. Aw askarun bil hasa, atau pasukan bil hasa dengan kerikil, min rohatihi, dari kedua telapak tangannya Nabi, rumia yang dilempar. Ya Hasan, nabdan bihi, dengan melempar bihi dengan hasa, ba'da tasbihin, sesudah dibacai tasbih atau sesudah bertasbih, babaknihima, di perut keduanya rahatai. Nabdal musabbihi min ahsya'i multaqimi, seperti dilemparnya Nabi Yunus al-Musabbih ini, min ahsya'i multaqimi, dari perut ikan yang memakannya. Subhanallah. Ini ungkapan sangat dalam, ungkapan sangat tinggi. Yang penting kita paham maknanya secara murad, sehingga ketika atau setiap kita membaca Al-Burdah, maka kita bisa membayangkan makna itu. Jadi betapa Nabi SAW sangatlah mulia dan setiap yang memuliakannya Nabi SAW akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada catatan dari guru saya, Abu Said Hamid Al-Kaf rahimahullah ta'ala. Apabila kita menghadapi perang, ya, maka kita membaca dari kalimat hatta ghada an tariqil wahyi munhazimun minasyayatin yakfu ithra munhazimi ka'annahum haraban abtalu abrahatin aw askarun bil hasa min rahatayhi rumi nabdan bihi ba'da tasbihin bi batnihima nabdal musabbih min ahsya'i multaqimi. Barang siapa yang masuk ke ma'rakah, ke peperangan, membaca ini 7 kali, hatta ghada an tariqil wahyi munhazimun minasyayatin yakfu itra munhazimi ka'annahum haraban abtalu abrahatin aw askarun bil asa min rahatayhi rumi nabdan bihi ba'da tasbihin bi batnihima nabdal musabbihi min asya'i multaqimi. 7 kali dibaca seperti itu. Innallaha yasunuhu mimma raqatil harbi wa ghairiha. Insyaallah akan selamat. Dalam peperangan itu insyaallah akan selamat. Ini catatan dari Syekhina Abu Yazid Hamid Al-Kaf rahimahullahu ta'ala. Wallahu alam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.